mengomentari terkait dengan video ini. Ada orang yang sengaja tanpa meminta izin pada tuannya lalu menyebar luaskan ke ruang publik. Menurut saya orang-orang ini orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang tidak paham terkait mekanisme peraturan perundang-undangan. Kenapa? Sudah jelas di pasal ITE mengatakan bahwa barang siapa yang menyebar luaskan tanpa meminta izin ya kepada tuannya, maka dia bisa kena pasal pidana. Saya mau bilang begini, Pak Ansor ini orang baik. Orang yang tidak merespon video-video yang viral ini. Kenapa? Kalau orang lain yang ada di posisi Pak Ansor, saya yakin ia bisa mempidanakan orang-orang yang menyebarluaskan lalu tidak meminta izin pada Pak Ansor itu sendiri. Jadi secara pribadi saya apresiasi buat Pak Ansor. Kenapa? Pak Ansor dengan tenang tidak merespon video-video remeh, video-video yang tidak menarik semacam itu. Orang-orang semacam ini berusaha mau menjatuhkan Pak Melki melalui Pak Ansor ini. Mungkin mereka mencari kesalahan dan kekurangan. Pak Melki Joni tidak menemukan. Mereka cari kekurangan-kekurangan tapi tidak mendapatkan. Sehingga langkah dan cara lain yang dipakai adalah mengambil rekaman video Pak Ansor lalu menyebarluaskan ke publik dan ingin menjatuhkan lewat Pak Ansor atau tim sukses lainnya. Saya kira kalau seandainya Pak Ansor ini berhati jahat, berhati tidak baik, dia bisa mempidanakan orang yang menyebarluaskan informasi atau video ini. Karena apa? Menurut saya ini adalah etika tidak baik. Di dalam hukum berbicara tentang etika tidak baik. Yang merugikan orang lain bisa dipidanakan. Artinya orang yang dirugikan bisa melaporkan kepada pihak penegak hukum untuk menuntut balik orang-orang semacam ini. Tapi sekali lagi saya bilang Pak Ansor adalah pemimpin hebat. Bagi saya pemimpin semacam ini yang perlu dijadikan contoh bagi anak muda. Kenapa? Tidak merespon, tidak meladeni oknum-oknum yang menyebarluaskan informasi-informasi beginian ya. Jadi saya angkat topi buat Pak Ansor. Menurut saya Pak Ansor the best, terbaik Pak Ansor. Tetap bersabar, tetap bertahan. Melki Joni pasti menang. Di ujung akhir pemilihan ini, H-1 atau H-2, 3 dan sebagainya itu, ada oknum-oknum tertentu yang akan memanfaatkan momen-momen tertentu untuk menjatuhkan Pak Melki dan Pak Joni. Mereka tahu bahwa Pak Melki dan Pak Joni punya elektabilitas yang melejit tinggi. Meskipun tidak disebarkan secara ruang terbuka ya. Ya begitulah biasa Pak Ansor. Mereka kan pingin menang juga. Jadi wajarlah kalau mereka cari titik kesalahan lewat Bapak. Apalagi Bapak adalah tim inti daripada tim sukses itu sendiri. Bagi saya sebagai Alor Boy, tetap salut buat Anda. The best Pak Ansor. Salam hangat Alor Boy.